Kalau saya ngelihat dari awal ya sampai pemberitaan kemarin, kan kalau dikatakan bahwa ini permasalahan hukum bisa, ya. Tapi yang punya potensi melaporkan ini hanya istrinya Pak Ridwan Kamil aja kan. Tapi kalau saya melihat dari perkembangan kesininya itu, saya kok kurang begitu setuju ya kalau kalimat ini dikatakan perselingkuhan. Jadi saya mau mendefinisikan dulu tuh, perselingkuhan itu apa, perzinahan itu apa. Nah, kalau orang perselingkuhan, namanya benar Pak RK ini menjalin hubungan intens lah, komunikasi, terus juga memperhatikan hidupnya dan lain sebagainya lah. Artinya ada rasa dia. Kalau laki-laki ada rasa kepada perempuan, diperhatikan hidupnya dan hubungan intens banget, ada rasa sayang dan sebagainya, bisa saya katakan bahwa itu perselingkuhan. Tapi kalau seandainya yang saya dengar dari apa yang diucapkan oleh kuasa hukumnya, mulai kenal itu katanya kalau nggak salah bulan Mei kan. Tadi saya mengatakan ya bahwa kalau sampai detik ini saya mengatakan saya kurang sepaham kalau apa yang terjadi ya dengan Pak RK dengan LM ya, ini disebut perselingkuhan ya. Sampai detik ini ya saya belum bisa dong mengiyakan kalau mereka dikatakan perselingkuhan, karena kuasa hukumnya mengatakan perkenalan mereka berawal dari bulan Mei. Nah, kemudian intens pertemuan bulan Juni ya kalau salah ya, bulan Juni kemudian bertemu dan mereka bertemu di hotel kan. Apalagi dia tidak secara spesifik mengatakan bahwa apakah dia satu kamar ataukah bukan. Karena kalau satu hotel dia mengatakan iya. Nah, kemudian setelah dari situ katanya 2 minggu kemudian dia memberikan kabar kepada Pak RK dia hamil gitu kan. Nah, saya melihatnya ya, artinya sepanjang cerita itu menurut saya kan ini seperti ya cinta hanya beberapa malam. Nah, kalau seandainya seperti itu, saya menilai gitu, ini bukan perselingkuhan. Tapi andai kata Pak RK pernah berhubungan badan, saya katakan ini perzinahan, ya kan? Kalau seandainya ternyata ini benar-benar terjadi ya, kita anggaplah terjadi. Saya rasa juga ya tidak cukup beralasan ya bagi LM untuk minta pertanggungjawaban dari Pak RK gitu kan. Ya, saya tidak menduga ya bahwa apakah ini ada transaksi bagaimana enggak. Tapi kalau dari peristiwa yang seperti itu, saya menyimpulkan ini bukan perselingkuhan tapi perzinahan. Kalau memang terjadi ya, ini kan dugaan ya. Kalau memang pernah berhubungan badan. Tapi kalau tidak pernah berhubungan badan ya ini fitnah. Oke, Bang, ini kan dari 2 minggu ini lalu hamil dan lahirnya dibilang prematur. Ya. Ini ada bisa dibilang kalau ini mau dibuktikan tuh harus bukti-bukti apa aja sih, Bang? Ya, memang gini, kalau ketika sudah diakui katanya prematur kan. Sekarang gini aja. Saya mau ngasih juga pengetahuan kepada masyarakat juga ya. Sampai kemarin saya juga melihat tuh Bang Dioli Payumara kan mengatakan katanya kalau kedua belah pihak sudah sepakat tes DNA berarti sudah melakukan hubungan intim. Nah, saya kurang sepakat tuh seperti itu tuh. Tes DNA itu dilakukan ada rasa khawatir bahwa ini benar nggak anak biologis saya. Pertanyaan begini, suami istri, saya umpamanya suami sama istri, bisa nggak saya minta tes DNA sama istri saya? Bisa. Padahal suami istri kan, sudah pasti pernah berhubungan. Ada keraguan-raguan orang untuk mengatakan ini anak saya atau bukan. Itu kalau seandainya orang pernah berhubungan suami istri. Nah, bagaimana kalau seandainya saya nih, Pak Herwanto itu ada cewek ngaku punya anak sama Pak Herwanto, padahal saya nggak pernah berhubungan badan. Satu-satunya cara untuk membuktikan pasti saya jawab tes DNA. Jadi kalimat tes DNA itu bukan memastikan bahwa orang itu pernah berhubungan intim, tapi menjawab keraguan-raguan apakah benar saya ini ayah dari anak tersebut, ayah biologisnya. Nah, jadi jangan sampai ini saya lihat komentar di masyarakat itu ketika kedua belah pihak sepakat untuk tes DNA, mereka menyimpulkan bahwa Pak RK pernah katanya berhubungan intim. Kan kasihan juga Pak RK-nya. Kita memandang
secara objektif lah. Nah, permasalahan apa tadi Pak? Untuk membuktikan. Nah, untuk membuktikan ya. Nah, apalagi kalau untuk membuktikan perkenalannya kan, memang sekarang ini dihitung dari situ itu kan katanya kok kurang gitu kan. Artinya kemungkinan besar andai kata Pak RK berhubungan, jangan-jangan sudah hamil duluan kan, kira-kira begitu. Nah, ini memang perlu pembuktian dari rumah sakitnya kan, apakah benar masa kehamilannya itu terhitung sejak dia bertemu sampai dia melahirkan, dan nanti hasil medis. Kalau menurut saya begini, kalau benar-benar perkara ini diteliti secara seksama dengan secara detail, saya yakin pasti ketahuan. Gampang kok, karena ilmu pengetahuan kita sudah luar biasa canggih ya. Cuma kan memang karena Pak RK ini adalah pejabat, tokoh nasional, ya memang pengaruhnya ini kan sebenarnya saya meyakini tidak terlalu berat buat dia menghadapi permasalahan hukum. Tapi kan permasalahan sanksi sosialnya ini yang sangat luar biasa. Kalau kemarin begitu perempuan ini, LM ini mengatakan hal seperti ini, kan orang tidak begitu kaget terhadap perempuannya. Yang kagetnya terhadap RK-nya. Kenapa? Kalau dilihat dari ini perempuannya kan dia sudah tahu sampul majalah dewasa. Ya, artinya ya nggak kaget lah, kira-kira seperti itu. Nah, RK-nya yang kita buat kaget nih. Nah, kok bisa ya? Ya gitu. Tapi saya tetap ya begini menilai bahwa kalau kita bicara jujur, apakah peristiwa seperti RK dan LM ini baru-baru ini aja, ini sudah biasa lah. Ya, cuman hanya saja ada yang berani membuka, ada yang tidak. Tapi saya yakin kalau seandainya perkara ini mulai dari perkenalan sampai tes DNA sampai nanti bagaimana saat dia melahirkan itu berapa jarak lama kandungannya, saya yakin ini bisa terungkap. Bang, langkah dari tim kuasa hukum RK untuk membuat laporan pencemaran nama baik ini sudah tepat atau seperti apa, Bang? Kalau menurut saya sudah tepat. Karena begini ya, saya juga tidak melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak LM ini benar-benar dia ingin menuntut hak sebagaimana mestinya. Kan simpel aja kalau seandainya dia hanya pengen ya, kalau dia hanya pengen untuk mengetahui bahwa benar nggak RK ini adalah ayah biologis dari anak saya. Nah, saya rasa tidak mungkin kesulitan, hanya itu saja ya. Dia mungkin bisa berkunjung atau mungkin kirim surat dan lain sebagainya, tes DNA secara diam-diam mungkin bisa jadilah. Ini kan hanya perlu pengakuan saja kan, hanya perlu pengakuan bahwa benar ini anak dari dirinya gitu. Nah, permasalahannya kalau saya lihat dari mulai dia speak up, mulai dia mengatakan hal-hal seperti ini, apalagi dilihat peristiwanya. Kalau dilihat dari peristiwanya, kalau menurut saya ya, kalau seandainya LM ini memang bisa menjaga ya, artinya membina hubungan yang sehat, yang baik, tidak mungkin seperti ini. Nah, justru dengan dia mengatakan hal seperti ini, saya sepakat kalau seandainya justru dia ya bisa mencemarkan nama baik Pak RK. Terlepas Pak RK itu benar apa enggak melakukan apa yang dituduhkan, tapi kan gegernya sudah se-Indonesia karena mengingat dia tokoh nasional.